Tes satu, tes satu. Oke, Mas Ari, lanjut. Tes. Selain bisnis usaha buah ini, ada bisnis atau usaha lain lagi nggak yang untuk mengembangkan atau perkembangan dari ide usaha dari yang Mas Ari punya? sebenarnya saya ada bisnis cucian motor steam. Itu di daerah mana, Mas? Daerahnya kalau untuk saat ini kita ada 8 cabang ya. Tapi dari 8 cabang itu memang beberapa ada yang memiliki mitra. Kepemilikan mitra itu pastinya tentunya ada satu perjanjian. Nah, kalau untuk yang punya saya ada 3. Untuk daerahnya Cipayung, daerah Jalan Raya Citayam, Cipayung nomor 120, Jalan Raya Pasir Putih, sama yang terakhir Jalan Raya Abdul Wahab, Sawangan di belakang RSUD Depok. Nah, itu ada brand sendiri ya kalau usaha cucian steam itu? Pasti. Apa tuh, Mas? Untuk nama brandnya Cucian Gue Gebyur. Jadi mungkin ada di IG saya, di IG-nya Gue Gebyur Official. Itu salah satu mungkin cucian motor yang pastinya juga dengan tenaga profesional. Saya juga ada salon motornya, begitu pula juga dengan adalah tentang auto care-nya, mengenai perawatan motor yang bisa juga saat ini saya ada fasilitas pemanggilan ke rumah home care untuk servisnya. Nah, untuk servisnya sendiri selain cuci motor ada cuci helm atau poles atau segala macam? Ya, jadi kalau untuk bisnis utamanya memang cuci motor, cuman memang secara beriringnya jalannya waktu ada salon motor, dan tentunya salonnya juga ada beberapa metode yang ini secara produk ya banyak, ada yang dari yang murah sampai yang mahal sampai yang sekarang lagi tuning nano coating keramik, dan tentunya juga ada cuci helm, dan produk-produk yang saya pakai pun juga saya jual seperti sampo, semir, dan tentunya ya obat-obat untuk perawatan motor lah, perawatan otomotif. Nah, apakah itu khusus untuk motor atau sama mobil juga, Mas? Jadi untuk beberapa outlet memang hanya saya khususkan untuk motor, tetapi ada beberapa outlet juga yang bisa juga dengan mobil. Nah, untuk harganya sendiri itu bisa dijelasin nggak, Mas? Berapa aja? Mungkin kalau untuk harga di tiap cabang ada yang berbeda dikit ya, tapi range-nya itu antara motor kecil itu paling murah 13.000, motor besarnya 20.000 yang paling besar. Dan untuk salon motornya ada bervariasi, Mas, untuk harganya. Tentunya variasi itu dari pengerjaannya, tingkat kesulitannya. Ada yang cuman mengkilapkan itu paling harganya di sekitaran 40.000. Tapi sampai ada yang ibarat kata kita buka bodinya, orang lebih taunya detailing gitu ya. Bodinya kita lepas, kita bersihin, yang udah karat mungkin kita olesi obat anti karat, yang door trim hitamnya kita hitamkan kembali. Nah, kalau untuk biayanya, tingkat kesulitannya itu mungkin pekerjaannya bisa sampai setengah hari lah, 5-6 jam untuk satu motor tergantung kondisi motor. Dan untuk harganya range-nya antara 150 sampai 200.000 per motor. Kalau helm? Kalau helm sih untuk half face 15.000 dan untuk full face 20.000, Mas. Wangi deh. Wah, kayak baru deh. Kayak baru. Kayak helm baru ya? Wangi, udah kayak ini. Pokoknya nggak malu-maluin kalau buat goncengin gebetan. Sebenarnya kalau untuk awal mula saya lebih ke pertama motor, cucian motor malah sebenarnya. Dan kenapa saya baru ke buah? Ya mungkin pertama udah jalannya, yang kedua ya kembali peluang, Mas, peluang. Namanya peluang tuh, kalau misalkan kita pemain bola, ada peluang, maksudnya kita golin. Nah, kita fokus ke soal cuci steam dulu. Ya. Untuk pertama kali kepikiran usaha cuci steam itu tahun berapa dan modal berapa yang dipakai, Mas, untuk membuka usaha cuci steam? Dan pertama kali itu di mana untuk punya, Mas? Jadi kalau ibarat
sebab kenapa membuka cucian motor ya kembali yang saya bilang peluang. Sekarang saya tanya Mas sendiri punya motor nggak? Ya, Terakhir cuci kapan? minggu lalu. Minggu lalu kan. Nah kembali kita namanya motor itu kan kalau dibilang dambaan bukan dambaan itu ya. Malah kalau saya bilang lebih banyak kita kalau orang kerja ya tentunya ya lebih banyak sering berurusan dengan motor ketimbang berurusan dengan yang lain-lainnya ya nggak. Setiap hari pergi naik motor, sebuah pride lah ketika kita memakai motor dengan kondisi yang bersih dan tentunya pastinya kan nggak serta-merta kita itu punya motor kita cuci setiap hari, ada kalanya kan kita capek. Nah terlepas dari itulah saya melihat kalau saya aja capek apalagi orang lain yang kerja aja lebih banyak gitu kan. Kira waktu itu saya berpikiran dengan adanya motor yang banyak di Indonesia ini peluang juga nih kalau saya buat satu usaha ya pembersihan ya ibarat apa namanya tuh kayak motor ya motor care lah gitu kan. Pencucian, pengecetan, ya itu ibaratnya ekspektasi saya tuh nanti tuh sampai dari hulu ke hilir lah untuk perawatan gitu. Itu dari tahun berapa pertama kali buka usaha motor? Saya udah jalan 6 tahun Mas, tahun 2016. Awal mula modalnya berapa tuh Mas? Untuk Kalau modal relatif Mas, porsi terbesarnya sebuah cuci steam itu pertama di tempat. Kalau untuk infrastrukturnya ya kayak semprotan, kabel, selang, mohon maaf dan instalasi listrik-listriknya kan tergantung tempat. Tapi kalau porsi terbesarnya tempat pertama. Karena tempat waktu itu saya coba sewa satu ruko. 1 tahun itu rukonya aja waktu itu awal mula 27-an. Pertama tempat dan beres-beresin sedikit instalasi air, drainase ke depannya kan nggak mungkin Mas kita nyuci airnya kemana-mana ke jalan. Kita coba buat jalur air dan tentunya dengan beberapa membuat fasilitas yang bukan wah sih tapi cukup ya di angka 55 sampai 60 lah Mas untuk membuka 1 tahun dengan sewa 1 tahun. itu berarti sama uang sewa? Iya sudah. Ketika kita itu katanya yang saya sebutkan tadi udah plus sewa 1 tahun. Tapi kalau saya dapat sewanya yang lebih murah, ya lebih ini. Pokoknya yang saya pastikan porsi terbesarnya adalah di tempat. Nah, itu kita bicara soal modal. Nah, balik lagi nih, namanya modal usaha pasti ada untungnya. Nah, untungnya sekarang per bulan berapa dari seluruh kios? Atau dari salah satu kios dulu deh yang sekiranya nanti. Jadi kalau untuk motor saya punya hitungan yang mungkin saya punya dasar karena saya berkecimpung ya. Motor itu kan beraneka ragam tuh harganya kan dari yang 13 ada 15.000 ada 17.000 ada sampai 20.000. Anggapannya satu motor itu untung bersihnya 8.000 deh. 8.000 dan satu outlet itu untuk Cipayung aja biasanya 1 bulan kita bisa closing di angka 1.500 motor. Ya serendah itu ini rata-rata ya. Paling ya kalau misalkan lagi banyak musim hujannya di 1.300. Tapi kalau lagi jarang musim hujan, pernah saya waktu itu di 1.900. Ya tinggal dikalikan aja 8.000 per motor. Tentunya estimasi hitungan itu sudah ada ya sedikit analisa dan melesetnya dikit lah. Jadi per motor hitungannya 8.000 ya tinggal dikalikan aja. Kalau setiap outletnya bisa masuk 1.000 ya setiap outlet 8 juta. Ya kalau per outlet. Ya kalau 1.000 motor. Cuman kalau yang saya bilang kalau semuanya kayak kan setiap outlet kan pemasukan motornya beda-beda Mas. Ada yang 1.500, ada yang sebulan cuma 800, ada yang 1 bulan cuma 900, 1.000. Tentunya penyebabnya adalah ini mungkin outlet yang satu berada di jalan yang cukup besar, yang satu di jalan yang mungkin nggak terlalu jalan utama, ukurannya nggak terlalu besar yang kayak di Cipayung. Jadi kalau dari total 3 yang saya milikin paling nggak
ya ada 2.500 motor per bulan. Ya tinggal aja dikalikan 8.000. Nah, kalau untuk usaha bisnis motor pernah ngalamin kerugian nggak? Kerugian sih sebenarnya gini Mas ya. Yang saya katakan tadi kan, kita bicara rugi, kembali lagi nggak bisa kita sebuah usaha terkadang kita mau nggak rugi, tapi kita mikirin jadi nggak rugi itu malah inovasi dan kreativitas kita untuk sebuah usaha. Kita bicara usaha kan pasti kita butuh kreativitas, sebuah sistem, sebuah pelayanan, contohnya steaman. Kalau kita bicara rugi, saya sih alhamdulillah ya, mengenai steaman ini paling enggak rugi yang saya hadepin itu masih rugi yang ya mungkin rugi waktu. Tapi kalau secara materi ya alhamdulillah, karena kan istilahnya kita usaha ini kan seperti halnya karyawan. Saya cuma punya kasir 2, dan tentunya tukang dari pencuci itu adalah karyawan lepas, yang dimana saya langsung bagi hasil di tempat. Jadi beban yang ada di saya adalah ketika dia nggak cuci ya saya nggak gaji, kan gitu Mas istilahnya. Jadi kalau untuk kerugian secara materi yang wow, saya alhamdulillah sih saya belum pernah. Jangan sampai lah, gitulah. Nah, berarti kalau bicara soal pandemi kayak gini, cucian motor nggak kena pandemi ya? Kalau dibilang berdampak Mas. Saya jujur, berdampak sih berdampak. Tapi yang saya bilang, maksud saya mau nyalain pandemi sih, ya pandemi itu udah turun kok. Kita kalau sebuah alasan bisnis, sebuah alasan kehidupan, ya tolong Pak saya minta uang karena pandemi. Ya gimana ya? Sebuah pandemi itu ya siapa yang mau? Pertama, yang kedua, ya yang efeknya bukan ke saya aja, yang lebih parah dari saya banyak gitu kan. Istilahnya kalau berdampak ya, cuman ya kembali lagi Mas. Ketika saya melihat adanya sebuah beban, wah pandemi, di mana orang takut untuk keluar mencuci, bertemu dengan orang lain. Akhirnya saya berpikir, yang tadi saya bilang, kreativitas saya harus dituntut. Akhirnya kita lakukan pelayanan ke rumah. Si pencuci itu datang ke rumah, entah itu kalau memang dalam jangkauan yang dekat, kita ambil motornya, kita cuci di tempat. Cuman dengan kondisi yang lokasi agak jauh, saya punya minimal motor yang dicuci harus berapa, minimal pelayanannya, jasanya harus berapa, karena itu kan terkait sama kita punya beban operasional. Tapi ya itu, pandemi nggak bisa kita lawan, pandemi nggak bisa kita diamkan, ya harus kita lawan dengan kreativitas. Dan tentunya janganlah berberat hati dengan ya pandemi ya, karena ya kembali lagi istilahnya masih banyak kok yang lebih terdampak ketika satu pandemi itu datang. Masih banyak yang lebih parah dari saya. Pesan dan saran buat teman-teman yang baru mau mulai usaha cuci steam nih Mas, apa Mas? Pastinya sebuah cucian steam itu kan segmentasinya banyak ya. Maksudnya segmentasi banyak kan, ada sebuah ibaratnya kalau kita punya jual makanan tuh, embernya tuh yang mau kita jual banyak gitu loh. Sama karena kita jasa, ya kembali lagi tempat yang pertama, kita mau tahu nih cakupan mana aja yang mau kita raih. Tentunya kalau kita motor, ya pastinya dekat pemukiman. Ya, kita nggak perlu nyewa tempat di jalan protokol seperti halnya di Depok tuh Jalan Margonda. Malah lebih cenderung ke tempat yang lebih di pinggiran. Karena apa? Ya pemukiman orang itu di situ. Dan coba Anda coba Anda teliti. Satu rumah kebanyakan sekarang memiliki 2 atau bahkan lebih dari 2 kendaraan, yang dimana ketika dia ingin mencuci ya pertama males, yang kedua ya nggak bersih. Kalau ketimbang kita nyuci, kita alatnya lengkap. Nah disitulah
poin-poin yang harus kita raih. Maksudnya bukan raih, yang kita peluang-peluang itu yang harus kita pikirkan ketika kita membuka sebuah cucian. Ya, yang kedua tentunya dengan manajemen yang bagus. Terlepas dari yang saya bilang, saya punya karyawan lepas, yang dimana karyawan itu ya nggak kerja, dia nggak dapat duit. Cuman di sisi lain mereka ya juga nggak ada ikatan dong. Kasarnya sekarang kerja, besokannya pulang, ya nggak ada masalah gitu loh. Jadi gimana kita memanajemeni mereka, kita ibaratnya membuat sebuah sosialisasi terhadap mereka bahwa suatu pekerjaan itu bahwasannya ya tidak ada ya nggak beresiko. Dan tentunya manajemen orang yang kayak gitu tuh tidak ya sulit juga enggak, mudah juga enggak ya. Gimana kita harus tarik ulur lah dengan mereka, dengan istilah ya kita harus merangkul ke mereka bahwa ya Anda di sini, coba kita bergerak bareng-bareng dan tentunya support usaha kita. Udah sih paling itu aja ya mengenai yang penting tempat dan tentunya manajemen yang baik. Insyaallah kedepannya ya cucian itu akan jalan sih. Oke, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Sama-sama.